Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dengan ucapan salam di atas, kita semua selalu dalam keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam ridhonya, sehingga kita bisa menunaikan aktivitas dengan baik tanpa adanya suatu kendala ya teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang kebetulan mungkin kesehatannya menurun, tak lupa saya doakan semoga kondisinya cepat pulih sehingga bisa menunaikan aktivitas seperti biasa. Namun demikian, marilah kita awali kegiatan ini untuk bersama-sama mohon perlindungan kepada Allah, semoga kita semua selalu dalam bimbingannya. Bismillahi wal awalu wal akhiru. Amin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aktivitas Babeh Tri Channel adalah ingin membuat bakalan bonsai dari pohon kamboja ya teman-teman sekalian. Nah, di dalam pembikinan ini ada 3 tahapan teman-teman sekalian. Dari 3 tahapan itu sendiri nanti akan kita berikan contoh pelaksanaannya. Dan yang kita bikin itu dari bakalan-bakalan pohon yang sudah ditanam ya teman-teman sekalian. Jadi bagi rekan-rekan yang mempunyai pohon bisa bisa mengikuti contoh seandainya teman-teman mau ya. Jadi bakalan-bakalan ini atau tanaman-tanaman yang sudah kita tanam bisa nanti kita cabut, kemudian akan kita bikin akarnya supaya tersusun lebih rapi ya teman-teman sekalian. Nah, untuk menyingkat waktu supaya nanti cepat selesai, mari kita ikuti tahapan demi tahapan di dalam pelaksananya teman-teman sekalian. Untuk pertama kali tanaman kamboja yang sudah kita punya kita bongkar teman-teman. Jadi kita bongkar. Nah, ini dalam proses pembongkaran teman-teman. Ini tanahnya kebetulan keras, jadi harus pelan-pelan kita bongkar supaya tidak rusak akarnya teman-teman. Nah, kita memang harus hati-hati ya teman-teman sekalian, karena pohon kamboja ini kalau akarnya sudah banyak putus kurang bagus ya teman-teman sekalian untuk perkembangan ke depannya, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk menumbuhkan akar yang baru ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman sekalian, seperti ini. Nanti akan kita berikan contoh cara menanamnya. Ini baru pembongkaran, dan akan kita lakukan pembongkaran satu lagi teman-teman, yang agak besar dikit. Ya, sama teman-teman, ini kebetulan tanaman ini jarang dirawat, dibiarin terus, hanya ini rencana mau dibikin bakalan untuk memberikan contoh, tapi itu dengan cara versi saya ya teman-teman sekalian, bukan versinya orang-orang yang sudah mahir, tapi versi saya sendiri. Jadi saya punya teknik tersendiri untuk melakukan
tahapan cara membonsai ataupun bakalan untuk dijadikan bahan bonsai ya teman-teman sekalian. Nah, ini kita bongkar, lalu pohonnya agak kita goyang-goyang teman-teman sekalian agar tanahnya rontok dan akarnya aman ya teman-teman sekalian. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita lakukan pelan-pelan ya teman-teman sekalian, karena akarnya lembut. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Nah, ini nanti akan kita tanam dengan teknik ala saya ya teman-teman sekalian. Nah, kita siapkan dulu potnya, kemudian kita pakai metode tempurung kelapa teman-teman. Jadi tempurung kelapa kita potong sedikit, lalu kita masukkan di dalam pot. Fungsinya teman-teman, ini untuk membentuk akar supaya akarnya bisa menyebar ataupun bisa kita arahkan ke bawah, karena akar-akar yang kecil ini nanti akan menjadi besar ya teman-teman, kayak ubi. Nah, kalau sudah pas, sekiranya sudah sesuai dengan keinginan kita arahkan kemana akar itu, kita atur posisinya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi harus kita pelan-pelan kita atur sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi akarnya mengelilingi tempurung kelapa ya teman-teman sekalian, biar berpencar, tidak langsung ke bawah teman-teman, karena kita nantinya menghendaki supaya akarnya itu bagus menyebar ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini baru kita timpa dengan tanah ya teman-teman. Nah, medianya ini antara kotoran binatang atau kotoran sapi ataupun kambing, kita campur dengan pasir teman-teman sekalian. Perbandingannya pasirnya 1, kotoran kambingnya, pupuknya 3 ya teman-teman. Ini kalau kebetulan ini menurut saya ya teman-teman sekalian. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Kita lakukan pelan-pelan. Nah, ini nanti akarnya akan membesar ya teman-teman sekalian, akan membesar mengelilingi tempurung kelapa. Nah, ini nanti kalau sudah lama baru bisa kita bongkar lagi, kita rehab untuk masih dijadikan untuk bakalan bahan bonsai ya teman-teman sekalian. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup tegak dan sudah cukup sedikit dipadatkan ya teman-teman, biar ndak goyang pohonnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi empat-empatnya sudah saya pasang, tinggal nanti kita taruh di halaman supaya pertumbuhannya lebih bagus, nantinya supaya bisa dijadikan bakalan bahan bonsai. Oke teman-teman, kita menginjak yang berikutnya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kebetulan saya sudah mencabut tanaman yang tekniknya saya coba seperti yang di depan tadi. Ini yang sudah jadi dan sudah saya cabut.
dan akan saya tanam dengan tahapan yang kedua ini teman-teman sekalian. Nah, jadinya seperti itu. Nah, tekniknya sama ya teman-teman, tekniknya sama. Jadi kita siapkan tempurung kelapa, kita masukkan di dalam pot, kemudian walaupun ini sudah bagus ya teman-teman sekalian, cuman menurut saya ini masih kurang, dalam artian kalau nanti akar yang kecil-kecil ini sudah bisa membesar lagi, itu akan lebih baik ya teman-teman. Jadi nanti akan merupakan pohonnya itu kayak di atas sekali teman-teman. Nah, ini kita atur posisinya, kita atur akar-akarnya mau kita arahkan kemana. Memang ini perlu sedikit waktu ya teman-teman. Nah, perlu dipikirkan arahnya kemana, ini harus bagaimana nantinya kan gitu. Nah, walaupun ini hanya untuk bakalan teman-teman sekalian. Nah, contohnya seperti ini. Lalu kita masukkan tanah teman-teman. Kita masukkan, nah kita padatkan sedikit di tepi-tepinya untuk menekan akar supaya akarnya ke bawah ya teman-teman. Akarnya makin ke bawah ya, bukan mendatar, karena kita harapkan nanti akar-akar yang ke bawah itu nanti akan menjadi kayak umbi ya teman-teman sekalian. Memang untuk membuat bakalan bahan bonsai ini memang waktunya cukup lama ya teman-teman sekalian. Nah ini yang sudah tadi kita uruk teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Ini nanti yang kecil-kecil itu akan menjadi besar ya teman-teman. Jadi nanti ini masih bisa diangkat satu atau dua kali lagi teman-teman, supaya menjadi hal yang unik gitu ya teman-teman sekalian. Itulah metode yang saya pakai teman-teman. Nah ini nanti kalau misalkan sesuatunya ini udah bagus, yang seperti ini kan, ini kayak bentuk, bisa kayak bentuk kaki binatang ya teman-teman sekalian. Itulah unik sekali. Cuman ini belum saya potong dan belum saya bentuk secara total, masih kita biarkan dilihat nanti itu akhirnya bagaimana teman-teman, kita belum begitu tahu persis. Cuman ya untuk sementara seperti inilah bakalan untuk dijadiin bahan bonsai ya teman-teman sekalian, seperti ini. Nah ini nanti kalau bisa dinaikkan sampai 2 kali lagi, yang bawah itu bisa udah besar umbinya, kita naikkan lagi, itu lebih cakep teman-teman sekalian. Memang prosesnya ya ada sampai agak tahunan ya teman-teman sekalian. Nah ini kebetulan saya timpa pakai pasir ya teman-teman, tujuannya untuk menghindari pertumbuhan rumputnya teman-teman. Kiranya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.